Soal diketahui deret geometri dengan suku kedua adalah 6 dan suku keempat adalah 54. Jika rasio pada deret geometri tersebut positif, ya positif berarti kita pakai yang tadi, yang lebih dari satu tadi ya. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Berarti kita tulis dulu yang diketahui U2 sama dengan 6 ya kan. U2 sama dengan 6, kemudian U4 itu sama dengan 54. Kita cari satu-satu dulu. Rumusnya kan UN itu sama dengan A kali R pangkat N min 1 kan gitu ya rumusnya. Nah, karena yang diketahui U2 berarti N-nya itu kita ganti 2. Berarti U2 sama dengan A kali R pangkat 2, ya kan? N-nya kita ganti 2 min 1. Kemudian karena U2-nya sudah diketahui, kita ganti U2-nya. U2-nya berapa tadi? 6. 6 sama dengan A kali R. 2 dikurangi 1. 1 pangkat 1, 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 berapa? 3 pangkat 1? 3. Kalau R pangkat 1? Ya udah, berarti pangkat 1 tidak perlu ditulis karena tidak merubah angka. Ya kan? Berarti A kali R. Nah, sekarang kita cari A. Kalau kita mencari A, perhatikan kita cari A, berarti R kita pindahkan. Ya. R kita pindahkan karena R ini mengkali A kan awalnya ya, pindah ruas jadi kebalikan, jadi dia membagi, jadi 6 per R sama dengan A atau A sama dengan 6 per R. Paham sampai sini ya? Ini ya sama ya, ini A sama dengan 6 per R. Nah, kemudian kita lanjut yang U4. U4 sama caranya ya. Bisa nggak ini? U4 itu sama dengan 54. Kita tulis di sini lagi nih. U4 sama dengan, berarti kan kita rumusnya dulu. Rumusnya dulu UN sama dengan, ntar dulu, dihapus dulu. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti U4 sama dengan A, N nya kan diganti 4 ya, A kali R pangkat 4 dikurangi 1. U4 nya sudah diketahui berapa? 54 sama dengan A kali R, 4 dikurangi 1 3. Oke, sampai sini. Nah, tadi itu kan sudah diketahui ya, bahwa A itu sama dengan 6 per R, ya kan? Nah, di sini kan ada A nih. Nah, kita ganti A-nya jadi 6 per R. Jadi 5. Balik. Jadi 54 sama dengan A-nya ganti karena tadi sudah diketahui bahwa A itu sama dengan 6 per R. Berarti 6 per R kali R pangkat 3 kan gitu. Sampai sini paham nggak ini? Ya. Kemudian 54 sama dengan 6. Nah, perhatikan di sini kan yang di bawah ini, itu R pangkat berapa? Nah, kemudian yang di atas ini R pangkat 3. Kira-kira pakai sifat eksponen yang seperti apa itu? Jadinya R pangkat berapa? Nah, kan Kak, sifat eksponen yang kalau ada A pangkat N kemudian dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N min M, kan gitu kan? Nah, itu kan 3 dikurangi 1 jadinya 2. Berarti kan 6 kali R pangkat berapa? 2. 6 kali R pangkat 2. Sampai sini paham nggak ini? Ya kan? Lanjut. Nah, karena kita mencari R ya, 6 kita pindahkan dulu nih, 6 kita pindahkan ke sini. Berarti kan 6 yang awalnya mengkali pindah ruas jadi bagi. Jadi 54 dibagi 6
sama dengan R kuadrat atau R pangkat 2. 54 dibagi 6 berapa? 9 R kuadrat. Nah, berarti karena ini kita mencari R, berarti ini kan kuadrat nih ya. Kuadrat pindahkan ruas, kuadrat kebalikannya apa? Akar. Berarti akar 9 sama dengan R. Berapa akar 9? Nah, ketemu R sama dengan 3. Mana? Ada yang ditanyakan enggak? Ini kan sudah diketahui ya bahwa R itu sama dengan 3. A tadi sudah diketahui ya. Kalau tadi kan A itu sama dengan apa tadi yang di depan? 6 per R. R-nya berapa? Berarti 6 dibagi 3 berapa? Oh, udah ketemu ya. Berarti R-nya itu 3, A-nya 2. Nah, sekarang tinggal mencari jumlahnya. Jumlah 5 suku. Berarti S5 kan gitu ya. Berarti S5. Karena ini positif ya, karena positif berarti kita pakai rumus yang ini kan, yang lebih dari 1 nih, yang ini. Ya. Mana tadi? Oh, ini. Berarti di situ S5 sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Kita ganti A-nya, ya kan? A-nya kan 2 ya. A-nya kan 2, kemudian R-nya tadi sudah ketemu, R-nya 3. Kemudian N-nya itu, karena ini SN kan N-nya diganti 5. Berarti ini N juga diganti dengan 5. Kemudian dikurangi 1, yang di bawah R-nya diganti 3. Paham nggak itu? Bisa dipahami nggak itu? Apa perlu ditulis lagi? Nggak usah ya? Hah? Coba tulis lagi. SN sama dengan rumusnya A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Oke. Karena ini yang ditanya S5 ya kan, jumlah kelima kan ya. Berarti N-nya diganti 5. Berarti S5 sama dengan A kali R pangkat 5 min 1 kan gitu per R min 1 kan gitu. Kemudian kita ganti yang sudah diketahui. R-nya kan sudah diketahui. Berapa R-nya? 3. A-nya juga sudah. A-nya 2 ya kan. Kita ganti, ini ada A nih, kita ganti berarti A-nya 2 kali R-nya berapa? 3 pangkat 5 dikurangi 1, yang di bawah 3 dikurangi 1. Nah, kan gitu. Kemudian yang di dalam kurung kita cari dulu, berarti 2 kali 3 pangkat 5. Ya, di situ udah ada. 243 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1 2. Nah, berarti tinggal ini kan sudah ada 2 sama 2 kita coret. Sisa 243 dikurangi 1 berapa? 24. Nah, gampang kan? Ada pertanyaan enggak? Bapak agak kurang sehat ya, jadi suaranya agak nggak jelas. Nah, kita contoh yang ke-2. Perhatikan.
Pak Anwar akan membagikan sejumlah uang pada 5 anaknya. Uang yang dibagikan mempunyai nilai yang sama. Berarti nilainya kalau nggak 1000-an ya berarti 1000 semua gitu ya. Kalau 5 ribuan berarti 5 ribuan semua, kan nilainya sama. Banyak uang yang dibagikan ke masing-masing anak membentuk barisan geometri. Jika 2 anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar, berapa lembar uang yang dibagikan Pak Anwar? Berarti di sini N-nya diketahui bahwa N-nya 5 karena anaknya Pak Anwar itu 5. Kemudian yang diketahui yang kedua U4, mana U4 tadi? Ini ya, ini kan jika 2 anak terakhir berturut-turut berarti kan anak kelima, keempat sama kelima, ya kan? Berarti U4-nya itu 8, ya. U1-nya, U5-nya itu 4. Paham nggak ini? Kan tadi kan berturut-turut. 2 anak terakhir berturut-turut berarti kan anak keempat sama anak kelima. Berarti anak keempat itu 8 lembar, anak kelima itu 4 lembar. Nah, sekarang tinggal kita cari dengan rumus yang sama. Caranya sama ya. Rumusnya kan UN itu sama dengan A kali R pangkat N min 1. Karena yang diketahui itu adalah U4, berarti N-nya diganti 4. Berarti U4 sama dengan A kali R pangkat 4 min 1. Ya kan? Karena U4-nya sudah diketahui yaitu 8, kita ganti 8 sama dengan A kali R pangkat 4 dikurangi 1, 3. Ya. Karena kita ingin mencari buat nanti ya, kita cari dulu A-nya. Berarti kita geser ini, kita pindahkan yang R pangkat 3, kita pindahkan. Awalnya kan kali ini ya. Kita pindahkan jadi bagi, yaitu 8 bagi atau per R pangkat 3 sama dengan A, atau A sama dengan 8 per R pangkat 3. Paham nggak ini? Pada keberatan kepala sih. Itu yang pojokan itu kenapa? Sakit. Sakit apa? Hah? Sakit apa ngantuk apa? Mana kita lanjutkan. Selanjutnya berarti yang diketahui adalah U5 ya. U5 sama dengan A kali R pangkat 5 min 1 kan gitu. Nah, karena U5-nya sudah diketahui yaitu 4, kita ganti 4 sama dengan A kali R pangkat 4 mana? Pangkat iya 5 dikurangi 1 berapa? Kemudian karena tadi kan kita sudah tahu ya bahwa A itu 8 per R pangkat 3. Kita ganti nih yang A ini ya. Berarti 4 sama dengan 8 per R pangkat 3 kali R pangkat 4. Nah, sekarang di situ R-nya jadi pangkat berapa? Ya, R pangkat 1 atau R saja juga boleh. Berarti 8 kali R kok pangkat 7? Gimana? Itu kan di bawah sama di atas. Posisinya yang R4 itu kan di atas. Yang R pangkat 3 itu di bawah. Jadi R kalau ditulis itu R pangkat 4 dibagi R pangkat 3. Itu kalau ditulis ya. Jadi kan dikurangi 4 dikurangi 3, jadinya 1 ya kan. Nah, karena kita ingin mencari R, berarti 8 kita pindahkan ya. 8 kita pindahkan, berarti yang awalnya perkalian jadi pembagian. 4 dibagi 8 sama dengan R. Nah, ini kita sederhanakan ya.
kita bagi 4. Atas kita bagi 4, bawah juga kita bagi 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. 8 dibagi 4. Nah, berarti R, ketemunya R berapa? Setengah. Setengah. Nah, sekarang kita masukkan, kita cari A-nya. Tadi kan A itu sama dengan apa tadi di atas? A itu sama dengan 8 per R pangkat 3. 8 per R pangkat 3. Ini ya. Nah, sekarang kita masukkan R-nya setengah. Berarti A sama dengan 8 per setengah pangkat 3. Ini bener nggak? Bener nggak? Kemudian sama dengan 8 per berapa setengah pangkat 3? Ayo. Berapa setengah pangkat 3? 1 per Hah? 1. Setengah pangkat 3 kan setengah kali setengah kali setengah kan? Ini kan 1 kali 1, 1 kali 1, 1. Atasnya tetap 1 kan? Yang bawah 2 kali 2 4 kali 2 ya berapa? 1/8. Berarti kan 8 per 1/8. Ingat ya, ini karena yang membagi itu pecahan, kita bisa berubah jadi perkalian dengan syarat pecahannya dibalik. Berarti 8 kali 8 per 1. Bisa ini ya. Berarti 8 per 1 berapa? Nah, nggak berubah kan? Berarti anggap aja nggak ada itu 1. 8 kali 8? Nah, berarti A sama dengan 64. Ketemu ya, A sama dengan 64. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa lembar uangnya. Nah, berarti S5 kan anaknya kan 5. Ya, tinggal dimasukkan seset-seset ketemu. Bisa nggak itu? Kita hapus lagi nih. Ini ruangannya nggak mencukupi, kita hapus dulu. Nanti kalau mau nyatet, nanti nyatet ada ya. Ini karena R-nya, perhatikan ya, R-nya kan setengah. Setengah itu kan kurang dari 1. Berarti kita pakai rumus yang pertama tadi ya, yang ini loh. Ya. Berarti kan SN sama dengan A kali 1 per R pangkat N per 1 per R. Ingat satunya di depan karena ini R-nya kurang dari 1. Berarti di sini S5 karena yang dicari N-nya itu 5, kita ganti N-nya 5. A 1 min R pangkat 5 per 1 min R. Sekarang kita ganti A sama R-nya. Berarti S5 sama dengan A-nya tadi berapa ya? 64 ya? 64 kali 1 min R-nya berapa tadi? Setengah ya? Setengah pangkat 5 ya, setengah pangkat 5 per 1 min setengah. Nah, ini pusing kau ya. Tiba-tiba jadi 128 ya, nggak apa-apa. Coba ini kita kerjakan. Berarti S5 sama dengan 64 ya, 64 kali 1 min, nah setengah pangkat 5 berapa? Bingung lagi masa 1 per, nah berarti 1 per 3 2 per
1 dikurangi setengah. Kan bingung 1 dikurangi setengah. Ya. Kemudian belum cukup nih. Yang di dalam kurung kerjain dulu. Berarti S5 sama dengan 64. 1 dikurangi 1/32. Berapa? 1/3 gimana sih? 31/32. Bisa nggak? 31/32. Bisa nggak? Hah? Itu kan 1 dikurangi 1/32. Itu kan sama dengan 1/1 kan? Kan belum bisa, harusnya penyebutnya disamakan. Berarti dikali 32, yang atas juga dikali 32. Jadinya 32/32 dikurangi 1/32. Ketemunya kan 31/32, ya kan? Gimana itu? Bisa nggak ini? 31/32. Nah, yang di bawah perhatikan, yang di bawah itu dibagi, yang membagi kan pecahan, bisa dibalik kan, jadi perkalian, jadinya kali 2. Nah, tinggal dikali 2, berarti S5 sama dengan, nah ini 64 aja yang dikali 2 nih, 64 dikali 2 berapa? 128 kali 31/32. Bisa nggak itu? Yo. 128 dibagi 32 ketemu berapa? Berapa? 4. 128 dibagi 32. 4, bener nggak? Kan 4 kan berarti sama dengan 4 kali 31. Berapa? 1, 2, 4. Oh, sama. Ya kan? Ada pertanyaan enggak? Ya tadi setengahnya naik ke atas. Kan itu dibagi setengah. Jadi dikali kan dibalik 2/1. Gimana? Ada yang tanyakan lagi?